Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nenden Fauzia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang radiasi benda hitam. Pada saat kita menyalakan kompor, biasanya awal apinya itu berwarna merah, kemudian semakin lama dia semakin panas dan berubah warnanya semakin menjadi biru. Di sini terjadi perubahan warna yang berkesinambungan dari merah menjadi biru sesuai dengan kenaikan frekuensi dari radiasi yang dipancarkan dan seiring dengan kenaikan suhu. Merah ini memiliki frekuensi yang lebih rendah, sedangkan biru memiliki frekuensi yang tinggi. Pada dasarnya, frekuensi yang dipancarkan dari radiasi tersebut tergantung pada ukuran partikelnya. Pada material yang ideal, di mana material tersebut dapat menyerap dan memancarkan semua jenis frekuensi, maka benda tersebut dikatakan benda hitam. Dan kalau misalkan dia pada saat kesetimbangan termal kemudian dia mampu menyerap radiasi dan memancarkan radiasi tanpa ada batasan frekuensi yang diserap ataupun yang dipancarkan, maka radiasinya tersebut disebut sebagai radiasi benda hitam. Pada eksperimen radiasi benda hitam di laboratorium dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat stimulasi sebagai berikut, di mana di sini pada alat stimulasi ini dipanaskan sehingga mencapai suhu tertentu. Kemudian radiasi elektromagnetik dipantulkan beberapa kali dalam wadah sehingga dia mencapai kesetimbangan termal dengan dindingnya. Setelah mencapai kesetimbangan termal, nanti radiasi yang terdeteksi akan keluar melalui suatu lubang di pinggir salah satu bagian dari alat stimulasi tersebut. Dan itulah yang diukur. Kemudian nanti dilakukan suatu plot terhadap frekuensi yang terjadi. Pada eksperimen dari radiasi benda hitam diperoleh plot intensitas radiasi benda hitam terhadap frekuensi seperti yang tampak pada gambar. Nah, pada hasil eksperimen ini dilakukan upaya penurunan persamaan yang sesuai dengan hasil eksperimen sehingga diperoleh persamaan berikut. Persamaan ini merupakan persamaan yang dinyatakan oleh Rayleigh-Jeans atau dikenal sebagai hukum Rayleigh-Jeans. Pada hukum Rayleigh-Jeans berdasarkan persamaan ini adalah garis yang tampak pada gambar sebagai garis titik-titik. Coba perhatikan pada gambar tersebut, di sana terlihat bahwa pada saat frekuensi rendah, maka si persamaan atau hukum Rayleigh-Jeans ini sesuai dengan data eksperimen. Tetapi pada saat frekuensi tinggi, ini menyimpang sebagai pi kuadrat, di mana penyimpangan pada frekuensi tinggi ini dikenal juga sebagai ultraviolet katastrof atau bencana ultraviolet atau disebut juga sebagai bencana Rayleigh-Jeans. Max Planck memiliki pemikiran yang sama dengan Rayleigh-Jeans, di mana radiasi dipancarkan oleh benda karena osilasi elektron partikel-partikel penyusun dari materi tersebut, di mana osilasi yang terjadi mengikuti persamaan gelombang klasik seperti halnya osilasi elektron pada antena sehingga menghasilkan gelombang radio. Namun karena pada frekuensi yang lebih tinggi ternyata menghasilkan radiasi sinar tampak, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, maka Planck memiliki pemikiran bahwa energi akibat radiasi ini akan sebanding dengan kelipatan bilangan bulat dari frekuensinya. Sehingga Planck ini memiliki pemikiran untuk mengkuantisasi energi sebagai E sama dengan NH kali V, di mana N adalah bilangan bulat, V-nya adalah frekuensi, dan H-nya adalah konstanta Planck. Kemudian berdasarkan termodinamika statistik, kita peroleh persamaannya adalah sebagai berikut, di mana pada penggunaan persamaan berikut jika dibandingkan dengan Rayleigh-Jeans itu akan lebih sesuai dengan hasil eksperimen ketika nilai H-nya itu adalah sebesar 6,62 kali 10 pangkat min 34. Dan di sini persamaan tersebut disebut sebagai hukum distribusi Planck untuk radiasi benda hitam, di mana hasil eksperimennya itu sesuai dengan persamaan tersebut baik pada frekuensi yang rendah ataupun pada frekuensi yang tinggi. Jadi tidak seperti Rayleigh-Jeans, di mana kalau Rayleigh-Jeans pada frekuensi yang rendah dia sesuai, tetapi pada frekuensi yang tinggi dia menyimpang. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu tunjukkanlah bahwa nu Vt dV pada persamaan Rayleigh-Jeans dan persamaan distribusi Planck ini merupakan besaran densitas radiasi yang memiliki satuan yang sama. Kita lihat di sini untuk persamaan Rayleigh-Jeans, persamaannya sebagai berikut. Lalu kita masukkan satuannya masing-masing
sehingga kita peroleh bahwa satuannya adalah Joule per meter kubik. Kemudian untuk persamaan Planck yang persamaannya sebagai berikut, kita masukkan juga satuannya sebagai berikut dan terlihat bahwa di sini satuannya sama sebesar Joule per meter kubik. Sehingga tampak bahwa nu V T dV adalah densitas radiasi karena banyaknya energi dalam satuan meter kubik. Distribusi intensitas pancaran radiasi oleh benda hitam terhadap panjang gelombang pada beragam suhu diperlihatkan pada grafik berikut. Area yang berada di bawah kurva ini merupakan total radiasi yang terpancar. Ketika ada perubahan suhu, di sini terlihat bahwa total radiasi yang terpancar ini ketika suhunya semakin tinggi, maka dia semakin luas. Selain itu, ketika suhu naik juga terjadi peningkatan intensitas dari fungsi gelombang yang terjadi. Jadi puncaknya itu semakin tinggi ketika suhunya semakin tinggi, dan ketika suhu turun, intensitas pun menurun. Selain itu, jika kita amati grafik di sini, selain terjadi perubahan intensitas pada fungsi gelombang yang terjadi, di sini juga terjadi pergeseran panjang gelombang yang dimiliki dari radiasi tersebut. Pada peristiwa radiasi benda hitam, radiasi yang terjadi itu merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Pada persamaan Planck yang sebelumnya, kita merumuskan sebagai fungsi dari frekuensi. Di sini, pada contoh soal yang kedua, diminta untuk menunjukkan bahwa persamaan radiasi Planck dapat dirumuskan sebagai fungsi dari panjang gelombang, atau diminta membuktikan bahwa persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Maka untuk menjawab permintaan tersebut, kita awali dengan mengingat kembali bahwa V kali lambda sama dengan C, atau V sama dengan C dibagi lambda, atau frekuensi sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang yang dimilikinya. Maka kalau kita turunkan menjadi dV, maka akan menjadi minus CD per lambda kuadrat. Kemudian kita lihat bahwa persamaan yang semula dari persamaan radiasi Planck itu adalah sebagai berikut. Karena sudah mengetahui V-nya akan diganti sebagai C per lambda dan dV-nya akan diganti sebagai minus CD per lambda kuadrat, maka kita akan memperoleh bahwa fungsi sebagai lambda dan pada suhu tertentu terhadap turunan dari lambda, kita masukkan angka-angka yang atau persamaan-persamaan dari yang tadi, sehingga nanti kita akan memperoleh persamaan seperti yang diminta pada persamaan sebagai fungsi dari panjang gelombang tersebut. Karena persamaan Planck itu bisa dinyatakan sebagai fungsi gelombang, dan karena kita juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa pada distribusi intensitas pancaran radiasi oleh benda hitam terhadap panjang gelombang pada beragam suhu, itu terjadi perubahan intensitas atau peningkatan intensitas ketika suhunya meningkat dan penurunan intensitas ketika suhunya menurun. Ternyata selain itu juga terjadi perubahan dari panjang gelombang radiasi yang terjadi. Nah, kalau misalkan suatu benda hitam memiliki suhu 12.000 Kelvin, maka ini akan sesuai dengan panjang gelombang dari warna biru yaitu 250 nanometer. Namun ketika dia pada suhu 600 Kelvin, maka dia akan sesuai dengan panjang gelombang warna kuning yaitu sekitar 500 nanometer. Dan ketika dia suhunya 3000 Kelvin, ternyata sesuai dengan panjang gelombang warna merah yaitu sebesar 700 nanometer. Maka di sini kita lihat bahwa semakin tinggi suhu suatu benda hitam, semakin pendek panjang gelombang pancaran maksimum yang terjadi. Artinya, pada saat terjadinya penurunan suhu, dia akan bergeser ke kanan atau bergeser ke panjang gelombang yang lebih besar. Dan ketika suhunya meningkat, maka dia akan bergeser ke kiri atau ke arah panjang gelombang yang lebih kecil. Sehingga di sini kita dapat merumuskan bahwa perubahan suhu ini berbanding terbalik dengan panjang gelombang yang terjadi terhadap suatu konstanta, di mana konstanta yang dimiliki ini sebesar 2,9 mm Kelvin. Teori radiasi benda hitam ini bisa diaplikasikan pada berbagai bidang. Contohnya adalah pada bidang astronomi, di mana misalkan kita lihat
ada berbagai bintang dengan warna yang berbeda-beda. Salah satunya ada yang biru atau ada yang kelihatan merah juga. Maka di sini kita bisa menggunakan untuk memperkirakan suhu dari bintang tersebut dengan melihat warnanya, yaitu dengan menggunakan pergeseran Wien. Kemudian kita gunakan persamaan T sama dengan C per lambda max, di mana di sini terlihat bahwa bintang Sirius ini berwarna biru sehingga panjang gelombangnya sebesar 250 nanometer. Kemudian kita masukkan pada persamaan Wien tersebut, kita hitung ternyata perkiraan suhu dari bintang Sirius ini adalah sebesar 11.600 Kelvin. Dari persamaan radiasi Planck untuk benda hitam, kita juga bisa menurunkan atau mengetahui total densitas energi radiasi yang memiliki lambang EV. Di sini EV ini merupakan integral dari densitas energi yang terjadi. Sehingga ketika kita integralkan, maka kita akan memperoleh persamaan berikut. Kemudian kita juga mengetahui bahwa integral 0 sampai T hingga dari x pangkat 3 dx e pangkat x min 1 itu sama dengan V pangkat 4 per 15. Maka untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita coba gunakan fungsi ini. Kemudian kita misalkan dulu bahwa x ini adalah H dibagi KT dikali V, maka V adalah KT dibagi H dikali X, sehingga dV adalah KT per H dx. Kita gantikan semua dV tersebut dengan menggunakan persamaan yang barusan, sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Kemudian kita selesaikan sehingga kita peroleh bahwa EV ini sebesar 8V pangkat 5 K pangkat 4 T pangkat 4 dibagi dengan 15H pangkat 3 C pangkat 3. Total densitas energi radiasi yang dinyatakan sebagai EV sama dengan 8V pangkat 5K pangkat 4T pangkat 4 dibagi dengan 15H pangkat 3C pangkat 3 menggunakan data-data besaran V, K, H, dan C sebagai berikut. Dan jika kita ingin melihat energi radiasi total persatuan luas persatuan waktu untuk radiasi benda hitam yang terjadi, maka kita nyatakan sebagai M dengan besaran M dan merupakan C per 4 dari EV. Kita masukkan persamaan EV-nya sehingga kita kemudian memperoleh bahwa M ini sama dengan 2V pangkat 5K pangkat 4T pangkat 4 per 15H pangkat 3C kuadrat, di mana nilai besaran-besaran yang kita beri warna merah kemudian kita ganti dengan suatu lambang besaran yang lain. Dan persamaan M sama dengan Do T pangkat 4 dikenal sebagai hukum Stefan-Boltzmann, di mana Do ini adalah konstanta Stefan-Boltzmann yang nilai eksperimennya adalah sebesar 5,6697 kali 10 pangkat min 8. Untuk luas area sebesar 1 cm kuadrat pada suhu 1000 Kelvin, maka kita akan memperoleh nilai dari energi radiasi total persatuan luas persatuan waktu itu sebesar 6 watt. Berikut adalah daftar referensi yang dipergunakan sebagai sumber pembelajaran saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Please like and subscribe jika berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.